Saya mengingat itu ada pernyataan Pak Surya Paloh ya. Ya. Ada Pernyataan di mana nih? di Kongres. Oh, di Kongres ya. Penutupan Kongres itu ada mengatakan bahwa soal petualang-petualang politik itu yang dimaksudkan siapa? Saya atau Ahmad Ali atau yang lain? Kalau saya rasanya tidak pernah merasa. Karena saya nggak pernah menjadi petualangan politik di situ. Ya. Saya nggak pernah menggunakan jabatan saya untuk memperkaya diri saya. Ya. Saya nggak pernah menggunakan partai politik, partai Nasdem untuk mencari harta. Di luar persoalan hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, Ya. kita kan melihat banyaknya hujatan-hujatan kepada Pak Jokowi sekarang ini. Bahkan sampai yang paling ekstrim, Jokowi harus mundur dan harus dihukum. Hari ini semua yang dilakukan Pak Jokowi salah semua. Iya kan? Ya, janganlah seperti itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Pak Ahmad Ali. Wah, Mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem dan bos saya di DPR. Ya. Oh ya. Itu. Saya ketua fraksi dulu ya. Ketua fraksi. Jadi kalau memang di HMB saya senior, Ya. tapi kalau di DPR, saya komandan. komandannya Pak Ahmad Ali. Jadi kita itu udah biasa ya. Salah. Senioritas itu dan komandan itu bisa berganti-ganti. Diganti ya. Karena memang senior itu bangga melihat juniornya. Oh iya dong. Ya, kan begitu. Ya. Oke. Dan saling menghargai, saling menghormati, Ya. itu yang paling penting. Kan jabatan itu bukan tujuan. Ya, Dan jangan karena jabatan lupa diri. lupa diri. Ya, Tetap semua bisa diorkestrasi Ya, dengan tidak. baik. Jabatan itu kan di kantor. Begitu keluar kantor, tinggalkan jabatan itu di kantor. Silaturahmi di luar kan? Ya. Nah, gitu. Apa nih kita mau ngobrol Ya, apa nih? Bang Ali, gini, tadi kan kita sudah sempat ngomong-ngomong persoalan bagaimana membangun Sulawesi Tengah, Ya. Sulteng nanti ketika menjabat sebagai gubernur. Saya kira itu sudah luar biasa. Ya. Tinggal bagaimana nanti mewujudkan itu. Ya. Kan? Saya yakin itu bisa lah, nggak terlalu sulit ya. Ya. Nah, kita ini kan masuk sekarang, saya harus tanya persoalan situasi politik nasional kita. Ya. Karena kan Ahmad Ali itu bukan hanya sekedar cagup, Ya. tapi 2 periode menjadi anggota DPR RI, Ya. kemudian pernah menjadi pernah bendahara umum DPP Partai Nasdem, Ya. kemudian juga menjabat sebagai wakil ketua umum DPP Partai Nasdem. Ya. Periode yang lalu. Ya. Periode Waktu pertama kali dibuat tuh jabatan itu. ya. Ya. Jabatan itu dibuat waktu itu untuk Ahmad Ali sih. Ya. Ya kan? Nah, kemudian dilanjutkan terus. Ya. Tapi wakil ketua umum sekarang juga adindanya Ya. Ahmad Ali, Ya. Saan Mustafa ya. Ya, Saan Mustafa. Saya kira berlanjut ya. Akan berlanjut ya. Akan berlanjut ya. Nah, saya mengingat itu ada pernyataan Pak Surya Paloh ya. Ya. Ada Pernyataan di mana nih? di Kongres. Oh, di Kongres ya. Penutupan Kongres itu ada mengatakan bahwa soal petualang-petualang politik itu yang dimaksudkan siapa? Saya atau Ahmad Ali atau yang lain? Kalau saya rasanya tidak pernah merasa. Karena saya nggak pernah menjadi petualangan politik di situ. Ya. Saya nggak pernah menggunakan jabatan saya untuk memperkaya diri saya. Ya. Saya nggak pernah menggunakan partai politik, partai Nasdem untuk
mencari harta. Iya, iya. Saya masa di Partai Nasdem sudah memiliki harta, Iya, iya. sudah Sebagai pengusaha. sudah sebagai pengusaha. Jadi saya nggak pernah merasa mungkin Pak Surya sedang mengingatkan dirinya, Iya. ya, mengingatkan dirinya dan kader-kader yang lain. Otokritik lah. Ya, atau kritik. Jadi kalau marah mungkin sedang marah pada dirinya sendiri kan. Iya, iya. Ya, Ya, saya kira bagus lah kalau orang mau marahin diri sendiri. iya kan? Supaya gini, karena kalau sering membuat pernyataan, pada akhirnya banyak orang nggak nyaman, ya kan? Iya. Kan harusnya ya saya mengapresiasi Bang Surya mau melakukan autokritik seperti itu, Iya, iya. karena partai ini nggak bisa dibangun lagi dengan ketokohan. Partai itu ke depan kalau mau ingin besar, semakin bagus, itu harus dialektika harus kita letakkan di atas meja untuk pikiran itu harus kita diskusikan. Iya, iya. Kan di partai itu kan orang respect, nyaman, Iya, iya. ya kan? Nah, bagaimana kemudian antara perkataan, perbuatan itu harus selaras. Iya. Seperti yang selama ini dicontohkan oleh Pak Surya, gitu kan? Iya. Kalau kita dengar di atas panggung politik, nasionalisme, idealismenya kan luar biasa kan? Iya, iya. Saya berharap itu bisa terjaga terus. Sekali lagi, saya yakin betul itu bukan untuk Bang Sulfat, bukan untuk saya, Dan bukan untuk yang lain. bukan untuk lain. Kan? Ini hanya sebagai satu pengingat. Iya, iya. Bahkan memang banyak orang menafsirkan, itu untuk Ahmad Ali, kan? Iya. Tapi bagi saya sih tidak perlu merasa. Iya. Kalau toh itu dituduhkan kepada saya biasa-biasa saja. Karena saya tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Toh kan pada akhirnya kan Nasdem ikut mengusung Ahmad Ali sebagai cagup juga kan. Loh iya dong, Ah, masa makanya. iya? Dulu Pak Surya bilang ini kader terbaik, kalau sampai Pak Jokowi yang minta izin kepada beliau untuk saya maju gubernur 2020. Iya. Saya masih ingat itu kata Pak Surya begini, Pak Presiden, saya tidak bisa membayangkan partai ini tanpa Ahmad Ali. Wah, kan artinya baik itu kan harusnya dimaknai sebagai nilai, Iya. bukan kepentingan. Dan saya yakin Pak Surya menilai saya saat itu bukan kepentingan, tapi karena nilai. Iya, iya. Betul-betul Ahmad Ali. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah merasa kalau toh itu dituduh kepada saya, yang dimaksud itu saya nggak pernah berkecil hati. Iya, iya. Karena itu juga untuk mengingatkan saya. Dan, tidak penting juga sih itu. Ya, kalau kakak mau nasihati adik itu kan hal yang biasa-biasa saja. Gitu? Iya. Dan saya kan jadi wakil ketua umum di Partai Nasdem, Iya, iya. menjadi ketua fraksi. Saya cukup banyak tahu tentang Partai Nasdem. Ya, saya juga lebih tahu bagaimana sepak terjangnya Ahmad Ali di Partai Nasdem. Ya, tapi kan itu adalah pengabdian kita memang sebagai kader kan. Iya, iya. Kalau sudah hari ini tidak lagi dibahas sebagai pengurus, karena memang saya memilih maju sebagai calon gubernur. Ya. Dan memang apa yang diucapkan tadi sebelumnya bahwa kita tidak membangun kepentingan keluarga, Ya. kepentingan kelompok, Ya. ataupun kepentingan kawan. Itu kan memang Ahmad Ali sudah membuktikan di Nasdem. Tidak Ya. pernah misalnya mengutamakan orang untuk caleg. Ya. Mengutamakan Keluarga. dan kawan-kawan dekat kalau Ya. tidak berkualitas untuk menjadi caleg. Ya. Ya kan, untuk menjadi atau apapun lah. Ya. Jadi saya kira selektivitas yang dilakukan itu luar biasa. Ya, betul. Itu juga pelajaran. Buat saya juga mengambil pelajaran ya. Ya. Apa yang dilakukan Ahmad Ali di Nasdem misalnya. Memang sih banyak pertanyaan. Kenapa tidak lagi masa pengurus? Ya. Ya. Pertama pasti karena sudah berakhir masa jabatannya kan. Masa bakti Masa selesai. baktinya kan. Satu periode. Terus kedua, ya mungkin saya tidak berhasil. Iya. Saya gagal membangun sistem kepartaian sehingga di luar ekspektasi lah kira-kira seperti itu. Atau kita anggap juga ada regenerasi lah. Ya memang juga ada generasi, dan di sisi lain ya itu objektivitas menurut saya mengapresiasi itu, karena memang dan saya itu juga sesuai
keinginan saya. Iya. Bahwa ketika saya memilih maju menjadi calon gubernur, maka konsekuensi yang saya maksud tadi di episode pertama tadi, meninggalkan kenyamanan di Jakarta, yaitu saya memilih ke daerah, saya nggak mungkin dong bisa berkonsentrasi di partai. Artinya waktu saya akan habis di daerah saya. Itu kalau nggak salah waktu Victor Laiskodat jadi gubernur seperti itu juga ya? Ya seperti itu. Jadi bagi saya itu hal yang biasa. Jadi tidak ada pembuangan, tidak ada yang saya tidak pernah merasa dibuang atau tidak dibutuhkan, tidak sama sekali. Tapi karena memang itu pilihan saya. Jadi tidak bisa saya memilih rasa mempertahankan posisi, terus kemudian meninggalkan tanggung jawab, tidak bisa itu. Tapi kan waktu pencalonan Anies, ingat saya ya, sebagai capres itu kan yang paling terdepan itu adalah Ahmad Ali ya, yang artinya mempersiapkan segala sesuatu, kampanye dan lain-lain gitu ya. Kan itu kan partai. Maka itu luar biasa kan? Ya. Artinya karena partai menugaskan saya mengerjakan yang sungguh-sungguh. Ya. Bahwa hasilnya sekali lagi kita tidak pelajaran untuk kita semua bahwa yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah. Ya kan? Jadi tidak boleh kemudian kita melihat hasil, tapi proses. Harusnya itu kita lihat sebagai satu proses kan? Proses kita bekerja bersungguh-sungguh. Ya mungkin di mata ketua umum itu tidak maksimal. Tapi bagi saya itulah yang bisa saya persembahkan. Dan saya mendampingi Anies sekali lagi itu adalah penugasan partai. Partai memberikan suatu keputusan menunjuk saya untuk melaksanakan mendampingi Anies, ya gitu. Tapi kita sudah optimal dan hasilnya Partai Nasdem naik 10 kursi. 10 kursi ya dari 56. Pokoknya dari 59 sekarang kan 59 ya. 69. Ya. 10 kursi luar biasa itu. Ya. Saya kira bukan tidak, bahkan seperti Gerindra sebenarnya turun ya. Ya. PDIP turun. Ya, jadi sebuah partai yang mengusung Anies itu naik. Artinya tidak bisa kita pungkiri bahwa partai-partai itu mendapatkan efek positif, efek ekor jas atas pengusungan terhadap Anies. PKS, PKB dan Nasdem gitu. Ya itu memang kenyataan ya. Artinya insting politik Pak Surya tidak salah. Untuk kepekaan. Itu Pak Surya memiliki itu kan. Ya mungkin problemnya adalah sedikit ada persoalan dengan Pak Jokowi aja ya. Bagaimana itu kita melihatnya? Di sisi lain gini, saya tidak tahu apa pembicaraan, apa komitmen yang mereka bangun. Tapi pada sisi kepartaian, Pak Surya memperlihatkan independensi dia sebagai ketua partai, bahwa sebagai ketua umum dia punya hak, dia punya otoritas untuk menentukan siapa yang akan dia usung. Tapi menjadi masalah kalau kemudian sebelumnya ada komitmen. Kita tidak tahu. Karena ketika penutupan kongres itu, walaupun saya tidak hadir, mengganggu perasaan saya ketika Pak dalam koran Tempo atau beberapa media mengatakan, Pak Jokowi mengatakan begini, dan Bang Surya susah. Hari ini jabatan, besok minggu depan berubah. Ya kan gitu. Jadi ini kan jadi hubungan mereka pasang surut. Tapi saya sekali lagi melihat itu pada sisi kepartaian, kepentingan partai, Pak Surya sudah melakukan hal yang betul. Independensi. Independensi. Tapi di sisi lain kita tidak tahu ada komitmen atau tidak apa, karena sejatinya memang ketika kemudian karena kita masih terikat dalam satu koalisi, kita bersama-sama, jangan nanti dipandang bahwa setelah tidak lagi berkuasa Pak Jokowi kita lepekin. Kan nggak bisa begitu. Atau karena Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa, ya tidak penting lagi dia aja diskusi. Dulu dipuja-puji banyak. Nah itu mungkin yang membuat Pak Jokowi agak, tapi
hubungan itu kan hubungan mereka pasang surut. Iya. Biasalah. Ya saya berharap komitmen-komitmen yang dulu Pak Surya ajarin ke kita bahwa Jokowi itu adalah orang yang luar biasa, sahabat, Partai Nasdem, itu dipidatokan di beberapa kesempatan bahwa Pak Jokowi sahabatnya Partai Nasdem. Iya. Mudah-mudahan setelah Pak Jokowi tidak presiden, Tetap sahabat. tetap menjadi sahabat. Iya. Bahkan mungkin lebih dekat lagi. Iya, berharap seperti itu. Iya. Jangan kemudian setelah, karena nanti kalau tidak lagi menjaga hubungan itu nanti dianggap kita hanya dekat karena kepentingan. Ya, tapi kan begini, di luar persoalan hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, Ya. kita kan melihat banyaknya hujatan-hujatan kepada Pak Jokowi sekarang ini. Bahkan sampai yang paling ekstrim, Jokowi harus mundur dan harus dihukum. Ini pandangannya bagaimana? Begini, ketika kebencian itu menjadi faktor, kita sudah tidak lagi berlaku adil. Kan ini bukan kata saya sih, kata Al-Quran. Iya, betul. Kemudian karena yang di Al-Quran itu kan Berlakulah adil kan? jangan kebencian menjadi karena benci kemudian kita tidak bisa berlaku adil kepada orang tersebut. Iya. Nah, artinya bahwa saya juga pasti harus mengatakan Pak Jokowi sebagai manusia selama memimpin Indonesia yang besar ini, Iya. pastilah Ada kelemahan-kelemahan. ada yang kurang. Ada yang kurang, ya. Karena sejatinya itulah manusia. Sejatinya itulah manusia kan. Iya. Sehingga kekurangan itu tereksploitasi. Tuduhan-tuduhan itu kadang-kadang banyak harapan orang yang kepada Pak Jokowi. Terus kemudian tiba-tiba tidak tersampaikan, kecewa lagi. Iya. Ya kan? Kecewa lagi, nuduh macam-macam, kemudian terakumulasi nih. Di ujung-ujung ini, wah, jangankan Pak Jokowi, Bang. Nabi Muhammad, utusan Allah, Iya. membawa risalah untuk umat. Hujatannya tidak habis-habis, fitnahnya tidak habis-habis. Jadi ngapain kita pusing kan? Artinya, saya sih hanya melihat, saya selama Pak Jokowi berkuasa, saya nggak pernah mengambil keuntungan. Iya. Saya mengabdi dan ketika dia jadi ketua tim dan lain-lain, saya diundang ke istana, saya nggak pernah datang. Karena saya ketua tim dari Nasdem kan, jadi biar Pak Surya lah. Iya. Tapi hari ini saya juga harus melihat bahwa sebagai ada kekurangan, iya. Tapi kemudian ada sisi positifnya banyak. Sehingga kemudian, ayo mari kita coba jangan hanya melihat sisi negatifnya, sisi positifnya. Hari ini semua yang dilakukan Pak Jokowi salah semua, iya kan? Ya, janganlah seperti itu menurut saya. Iya. Dan menurut saya juga itu segelintir orang. Iya, kalau bangsa ini mau besar, ayolah hargai orang-orang yang pernah berjasa, hargai kepala daerah, kepala negara kita. Karena mereka adalah putra terbaik. Iya. Dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, saya pikir Allah memilih dia untuk menakdirkan dia untuk menjadi presiden. Iya. Jadi betapa naifnya kita, dia menjadi presiden pilihan Allah, terus kita menghujat yang Allah tetapkan itu. Iya. Emang dia presiden itu karena maunya siapa? Bukankah 50 ribu tahun sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah menentukan siapa pemimpin negeri ini kan? Nah, artinya maka kalau menyukai orang, sukailah pas-pas. Membenci pun seperti itu. Iya. Karena manakala besok. Jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Jadi saya tidak dekat dengan beliau, tapi saya mengapresiasi bahwa banyak sekali hal, kan banyak sekali tuduhan-tuduhan. Nah, semua kesalahan orang dilimpahkan kepada dia. Cuma masalahnya Pak Jokowi ini orang yang tidak mau reaktif. Tidak mau reaktif. Iya. Bayangin kalau kemudian tuduhannya dia anti-Islam dan lain-lain,
berapa banyak orang ditangkap. Ya. Bahkan ibadah yang dia lakukan diragukan. Kasihan sekali saya Pak Jokowi itu. Ya. Ya jadi kesalahan anaknya lah, apanya lah. Menurut saya sih terlalu berlebihan juga kemarahan kita kepada. Tapi kan juga tidak banyak orang sih. Iya. Segelintir orang yang kemudian. Survei terakhir kan ya. Kepuasan 86,6%. Lah iya, artinya cuma kan media ini gini. Itu menarik untuk dijual. Iya. Ratingnya akan tinggi kan? Nah, maka ya kita paham. Itu heboh. Iya. Benar. Itu heboh. Jadi lagi sih yang paling penting sekarang ini kan bagi saya transisi kekuasaan ini akan berjalan baik. Ya. Nah, karena ketika transisi berjalan baik, kita tidak berharap bahwa Pak Prabowo akan menjadi orang yang apa yang Pak Jokowi, atau kita tidak berharap juga Pak Jokowi menjadi mentor atau penentu. Enggak. Kita tidak mau Pak Prabowo juga menjadi boneka. Iya. Tapi kita berharap Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan menjalin persahabatan yang utuh dalam proses transisi ini, mulai transisi sampai ke depannya. Karena banyak hal yang harus kita akui bahwa Pak Jokowi dulu jadi presiden. Iya. Sehingga lebih awalnya dia jadi presiden, sehingga dia berpengalaman. Iya. Nah, kita berharap hubungan komunikasi jadi partner lah ya, menjadi teman dialog lah. Ya akan lebih bagus kalau kemudian Pak Jokowi itu ditunjuk menjadi apa gitu. Katanya mau jadi one team press. Apalah itu. Pokoknya sehingga kemudian memberikan masukan. Sehingga berkesinambungan lah kira-kira yang ada hari ini kan. Ya. Sebenarnya mantan presiden tuh paling bagus jadi Mahkamah Konstitusi ya. Seperti di Prancis ya. Ya mereka haruslah dijadikan ya dihimpun. Karena mereka itu orang-orang yang sudah menjalani proses yang sangat panjang. Ibu Mega, Pak Jokowi, SBY, semua mantan presiden. Bahwa sekali lagi salah itu karena manusia. Iya. Masa iya sih hanya kita ingat kesalahan mereka, kebaikan mereka kita lupakan? Iya. Nggak adil juga, benar. Nggak adil juga seperti itu. Jadi kita berharap proses demokrasi semakin tumbuh sehat dan bangsa ini semakin kuat ke depan. Ya, kalau melihat Pak Prabowo nanti ya setelah 20 Oktober ini kan sah dilantik sebagai presiden. Nah, bagaimana melihat optimisme dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini? Pak Prabowo pertama sih ketika saya pertama ketemu lagi dengan dia setelah beberapa lama dalam masa kampanye kan nggak pernah karena berseberangan. Iya. Pasti tahu lah, semua orang tahu saya dengan kemarin dengan ada dan saya dan Pak Prabowo berseberangan. Tapi ketika saya ketemu dengan beliau, Gerindra adalah partai pertama yang memberikan dukungan kepada saya. Iya. Saya pun kalau Gerindra tidak dukung, saya tidak akan maju. Iya. Karena daerah itu tidak akan mungkin maju. Pemerintah daerah itu tidak akan mungkin bisa membangun daerahnya tanpa ada kedekatan tertentu dengan presiden. Iya. Nah, artinya ketika saya bertemu beliau kan tahu saya, kenal saya. Terus kemudian tahu juga saya sama Anies. Ketika saya maju minta dukungan, sedikit tidak pernah menyinggung tentang pilpres. Iya. Artinya di situ kenegarawan dia. Ya, jiwa besar ya. Jiwa besar dia. Padahal bisa saja dalam kampanye saya terhadap Anies untuk menaikkan Anies, melebih-lebihkan Anies, mengurangi Pak Prabowo kan. Tapi apa yang selama ditakutkan orang Pak Prabowo akan jadi otoritas? Menurut saya tidak. Iya. Dia dengan membangun komunikasi, merangkul sebuah partai, itu adalah satu bentuk kebesaran jiwa dia. Jadi bukan menendang, tapi merangkul. Ya itulah seyogyanya pemimpin harus seperti itu. Ya, dan itu mulai dari setelah menang kan orang semua ketakutan nih. Para aktivis ketakutan semua, trauma semua.
Bahkan profesor-profesor di kampus pun Ketakutan kan? Nah, bisa jadi dulu waktu Pak Prabowo masih muda, Iya, masih Orde Baru, sebagai prajurit dia hanya melaksanakan perintah. iya betul. Sebagai prajurit Iya, hanya bisa aja siap, iya. laksanakan. Apalagi dulu ada Sabta Marga ya. Iya. Itu kan itu kitab suci mereka. Iya, iya. Nah, artinya saat itu kan Pak Prabowo ini dicap bengis, berlumuran tangan, darah tangan. Tapi bisa saja ada benarnya Mas cerita lama itu. Dengan proses waktu, kedewasaan, dan beliau bukan lagi orang yang masih muda, Iya, iya. akan sangat terlihat kedewasaan dia, kebijakan dia, kearifan beliau. Orang kan interaksi itu menentukan. Ya, nasionalisme dia. Jadi saya ingat betul itu ketika 2019 ya, saya mengatur pertemuan beliau Iya, iya. dengan Pak Surya Paloh, dengan Mang Dasko. Itu komunikasinya oke banget sih sebenarnya. Iya, Nah, kemudian saya waktu debat ketemu apa karena nggak pernah kelihatan. Terus kemudian ketemu oleh kepala terpilih, nggak ada berubah. Iya, iya. Justru semakin bijaksana. Yang saya ingat itu begini Bang, ketika saya bertemu beliau, nggak lama rekomendasi tanda tangan oleh beliau, terus terjabat tangan, saya tanya Pak pesan buat saya apa? Kalau kamu terpilih jadi gubernur, kamu jangan makan uang rakyat. Siap. Iya, iya. Hanya itu satu saja. Tidak ada pesan untuk kepentingan partai, nggak ada. Kamu jadi gubernur, kamu jangan makan uang rakyat. Dan ultimatum dia itu nampaknya untuk seluruh calon gubernur. Seluruh gubernur setelah saya tanya, ternyata itu berlaku untuk semuanya. Luar biasa. Artinya komitmen kebangsaan seperti itu. Kalau juga memang pasti dengan Pak Jokowi berbeda. Iya, iya. Pak Jokowi lahir dari Solo di lingkungan yang begitu tata krama, halus. Iya, iya. Dengan Pak Prabowo besar dengan didikan tentara bos. Iya, iya. Ya pasti beda gayanya, tapi kepribadian juga insya Allah. Iya. Nah saya yakin hubungan mereka akan terjalin dengan bagus. Dan Pak Jokowi kan juga kalau kita lihat ya merangkul setelah menang partai-partai yang tidak mendukung dia semua diajak masuk kabinet kan. Termasuk Gerindra kan? Ya, Pak Prabowo ya. Itu Nah, pasti kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dukungan Pak Prabowo kemarin pada beliau itu sangat besar untuk membuat mengantar dia jadi terpilih. Jadi terpilihnya Pak Prabowo itu kan campur tangan beliau, dukungan beliau itu juga besar, ya kan? Nah, artinya teruji lagi bahwa Pak Jokowi juga nggak menendam, merangkul, kan? Kalau Pak Jokowi itu menendam nggak mungkin dikasih kesempatan kan? Iya, iya. Nah, artinya bahwa ya makanya sebenarnya tadi bahwa hubungan ini kita berharap akan terus berlanjut karena itu untuk kepentingan bangsa. Iya. Jadi bersatunya mereka dalam waktu yang cukup panjang membuat situasi politik kondusif, pembangunan akan berjalan baik dan masyarakat akan lebih menikmati itu. Ya, kita sebenarnya sudah 80% itu bahagia ya karena ada Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Prabowo sudah bersama-sama. Tinggalkan 20% lagi tunggu Bu Mega nih. Kemesraan ini akan menjadi sempurna. Tapi kemesraan jangan cepat berlalu. Jangan nanti sebelum kemesraan sebelum dilantik. Ya kita berharap kemesraan ini akan selamanya supaya masyarakat menjadi lebih bahagia. Kan begitu kan? Nah, karena selama ini kan yang ditakutin orang ketika menjadi presiden terjadi keretakan, kerenganan. Nah, kalau supaya itu tidak terjadi, dua belah pihak harus bisa menahan diri. Ya, yang paling penting kan harus diketahui semua usul dan pandangan diterima, tapi eksekusi tetap pada presiden. Iya. Jadi boleh 100 usul dimasukkan. Iya. Tapi tidak perlu berkuar-kuar di luar. Iya. Iya kan? Kalau mau memberikan masukan,
mulai secara bisik-bisik. Itu ingat saya ada orang-orang bilang dulu kasih masukan ke Pak Jokowi ya. Iya. Ya sudah, itu tentang sendiri kan. Iya, iya. Jadi nggak usah diomong-omong. Oh, ya. Ya, supaya wibawa presiden itu nggak terganggu. Iya, iya. Kalau kita punya rasa hormat, menghormati jabatannya, ya pasti akan lebih terjaga pajak, kehormatannya terjaga. Tapi presiden juga jangan juga presiden 24 jam. Ya kan? Supaya ada juga kesempatan masuk berdiskusi seperti ini kan. Iya. Saya kira Pak Prabowo itu seperti Pak Jokowi juga suka berdialog ya. Iya. Diskusi mendapat masukan ya. Iya, dan orangnya tulus. Iya. Ya, artinya saya nggak mau bicara tentang orang karena saya salah satu orang yang takut dulu. Ketika saya kan di garis terdepannya Mas Anies. Iya. Tapi ketika saya bertemu beliau, menghilangkan semua itu. Luar biasa. Jadi teman-teman yang lain yang dulu menuduh Pak Prabowo begini, minta maaf, istighfar lah kalian. Iya. Gitu. Seperti itu. Iya. Mungkin gini, kita kalau udah sampai ke istighfar ini, mungkin pembicaraan kita harus kita tutup dulu. Oke. Tapi kan nanti kita lain waktu akan kita lanjutkan. Saya ini Bang Sulfani salah satu orang yang punya hak untuk berita saya. Selama tidak sibuk ya. Ya, pokoknya kalau ya kita memang beberapa kali janjian ya. Ya, Yang tertunda kan? ya. Jadi hari ini membalas utang ini. Makanya 2 episode langsung. Dan bawa berkah lagi pulang dari umroh. Iya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Diundang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.